menyelenggarakan pembukaan sekaligus pematerian pertama dalam kegiatan pelatihan komputer bicara. Alhamdulillah, seharusnya pesertanya lebih dari 10, tapi hari ini lumayan ya yang udah datang, mungkin menyusul. Dan kegiatan ini adalah salah satu program unggulan DPC Pertuni Kota Depok yang mana bertujuan untuk memberi kemampuan kepada anggota DPC Kota Depok untuk bisa menggunakan komputer bicara. Untuk masalah berapa lama pelatihan ini dan sebagainya nanti akan disampaikan oleh Bapak Ridwan Hakim sebagai seksi pendidikan dan pelatihan yang langsung menangani kegiatan ini. Dan juga ada program lain yang sedang berjalan, yaitu operasi ini sedang berjalan, dan untuk program-program lain mudah-mudahan akan terlaksana. Dan ini adalah program pelatihan komputer ini yang pertama kali di periode 2022-2027. Kemungkinan nantinya ada gelombang kedua, kemungkinannya harusnya ada. Dan pelatihan ini dilaksanakan secara swadaya, jadi belum ada bantuan atau support dana maupun peralatan. Maka bagi pemirsa yang menyaksikan video ini dari pemerintah maupun swasta, jika berkenan untuk membantu kami dalam hal mensupport kegiatan pelatihan komputer ini dalam berupa peralatan komputer, laptop atau transportasi, barangkali ada yang berminat silakan hubungi saya sebagai Ketua DPC Pertuni Depok di nomor telepon yang tertera di profil channel YouTube ini. Kemudian pelatihan ini akan ditujukan kepada teman-teman atau anggota Pertuni Depok, tunanetra Pertuni Depok yang memang belum pernah belajar atau belum pernah mendapatkan ilmu pendidikan komputer bicara. Bagi pemirsa yang belum tahu, komputer bicara ini sama dengan komputer biasa, cuma bedanya dia akan mengeluarkan suara ketika tombol keyboard ditekan. Coba salah satu tombol keyboard ada pencet, coba sebentar. Contoh. Space ZXCV B345678908. Jadi komputer ini sudah diberi software berupa screen reader yang bernama, ada dua macam, ada JAWS, JOS, ada juga NVIDIA. Nah, yang kita pakai di sini sekarang ada JOS, Job Access Windows Speak. Ya. Nah, manfaatnya apa? Tujuannya agar pertama untuk kepentingan pribadi, ya, kepentingan pribadi, misalnya anggota Pertuni ini kan rata-rata sudah berkeluarga, ya, berkeluarga, bisa digunakan untuk membuat website atau mau bikin iklan-iklan di media sosial, kan lebih mudah, lebih maksimal. Juga teman-teman yang suka musik, ini bisa digunakan untuk edit audio, ya. Kemampuan komputer ini bisa dijadikan edit audio yang bisa kemungkinan bisa dipasarkan, karena sudah ada teman-teman yang sudah memasarkan produk audio hasil karyanya, ya, bukan nyontek atau bukan copy paste, tapi hasil karyanya sendiri. Nah, ini bisa meningkatkan perekonomian anggota Pertuni Depok. Kemudian juga misalnya ada yang masih punya anak sekolah, ya, usia sekolah SD, SMP, kan ada pelatihan komputer. Nah, ibu atau orang tuanya ini, bapak ibunya bisa menjadi sebagai
pendamping saat anaknya mendapatkan pelajaran komputer. Jangan sampai misalnya Pak atau Bu, ini buka ini gimana caranya gitu. Ibu nggak tahu, apa nggak pernah beli komputer kan, pesannya gimana ya. Nah, karena sekarang zamannya udah zaman komputer, jadi itu contohnya. Dan juga bermanfaat juga untuk DPC Putra Depok untuk regenerasi kepengurusan mendatang ya, karena misalnya jadi sekretaris kalau nggak bisa komputer, sama sekali nggak bisa komputer, itu sangat merepotkan. Sekarang nggak mungkin kita nulis misalnya sekretaris atau bendara nulis di braille gitu, ini agak sudah tidak, bukan waktunya lah gitu ya. Walaupun saya akui atau kami akui sebagaimana juga tunanetra bisa menggunakan komputer, tetap harus membutuhkan jasa masyarakat non tunanetra untuk merapikan atau membuat tampilannya, hasil dari tugasnya supaya lebih maksimal. Tapi minimal tugas dasarnya sudah dikerjakan dulu sama kita. Nah, itulah tujuan Pertuni Kota Depok menyelenggarakan pelatihan komputer. Tentunya ini mereka yang datang sekarang ini adalah orang-orang yang sudah benar-benar menyatakan bersedia, walaupun belum ada yang dapat kita berikan selain ilmunya, tapi memang mereka tujuan benar-benar pengen bisa dan memiliki kebutuhan di bidang itu. Bagi teman-teman atau anggota Pertuni Depok yang hari ini yang sudah terdaftar tapi belum datang karena ada sesuatu hal yang mudah-mudahan untuk di pertemuan berikutnya bisa hadir. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Pak Ridwan Hakim, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmatnya kita dapat berjumpa di sini, dimudahkan langkah kita dalam menuntut ilmu. Yang kedua, salawat dan salam mari kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita pengikutnya. Ya, para pemirsa sekalian dan rekan-rekan Pertuni DPC Kota Depok, pada hari ini adalah rangkaian awal dari pelatihan komputer bicara tingkat dasar yang diselenggarakan oleh Pertuni DPC Kota Depok, di mana pelatihan ini kita jadwalkan berlangsung selama dalam sebulan itu 2 kali, yaitu pada Sabtu pertama dan Sabtu kedua, dan insya Allah Sabtu pertama dan Sabtu ketiga ya. Dan kita merencanakan untuk pembelajaran komputer bicara tingkat dasar ini direncanakan dalam waktu 6 bulan. Nanti jika dirasa dalam waktu itu kita masih butuh waktu, maka kita akan memperpanjang 2 bulan kemudian. Tapi seandainya dalam waktu 6 bulan kurang, teman-teman di sini sudah dirasa cukup untuk memahami dan mempraktekkan apa yang kita telah berikan, mungkin nanti kita akan buka sesi yang berikutnya gitu. Jadi kita fleksibel ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini dapat dengan mudah mempraktekkan ilmu yang didapat di sini di rumah gitu, dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan semua ya untuk melakukan pelatihan ini. Dan bagaimana Pak? Kita langsung buka aja ya. Ya, hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan komputer bicara tingkat dasar yang diselenggarakan oleh DPC Pertuni Kota Depok dimulai. Oke, langsung saja kita
mulai belajar ini, dan waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak Henry Nirwana sebagai instruktur pelatihan komputer bicara tingkat dasar yang diselenggarakan oleh IPC Petun Kota Depok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Ridwan Hakim. Oke, baik para peserta pelatihan komputer. Untuk kameramen silakan di close. Terima kasih. Sudah saya jelaskan tadi tombol-tombol, beberapa tombol. Sekarang saya tanya dulu untuk peserta yang pertama, yaitu Mbak Fitri. Ya. Untuk tombol paling kiri atas namanya Escape. escape, Ya. berfungsi sebagai Escape. Untuk bunyi. cancel. Untuk canceling untuk membatalkan ya. Membatalkan Untuk cancel. suatu aplikasi. Lalu di bawahnya tombol escape itu ada crop, itu Crop. itu kita lewat dulu. Di bawahnya crop ada tombol Kapital. kan salah. Oh, Tadi yang untuk yang fungsinya banyak tuh. fungsinya untuk yang memindahkan apa namanya? Nama tombolnya dulu. Tombolnya. Coba pencet dulu. nggak bunyi. Oh nggak bunyi di jos ya? Iya. Apa namanya? Bentar. Space ya? Oh, space. Free F. Oh ya nggak bunyi. Nah, tombolnya apa namanya? Tab. 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 Atau kalau pelajaran bahasa Indonesia biasanya tab. Tulisannya tab. Tab. Atau Tab ini berfungsi ada tiga fungsi utama yang sering digunakan oleh kita. Yang pertama adalah untuk memberi jarak tulisan apa? memberi jarak baris. Iya. Baris Ya, dalam memberikan tulisan. jarak antara baris satu dan baris dua. Baris yang lain. Lalu fungsi kedua Untuk memindahkan crop. salah. Kursor. Untuk memindahkan kursor dari kolom satu ke kolom yang lain. Ya. kolom selanjutnya kalau Iya, di dalam Word selanjutnya. table atau Excel ya, Ya. untuk memindahkan kursor. Jadi kita mau misalnya dari kolom 4 mau ke kolom 5 tinggal pencet aja tabnya. Iya, iya, ada di Nah, angkat itu tombol tab untuk memindahkan kursor ke kursor ke kolom satu. kolom selanjutnya. Selanjutnya. Kolom berikutnya. Lalu untuk di menu aplikasi sendiri itu fungsinya juga sebagai alat untuk membuka Membuka box option kotak dialog. Ya, Option kotak dialog dialog box ya. dialog Kalau bahasa box. Inggrisnya dialog box. Jadi Dialog menu box. option kotak dialog ya. Ya, Di bawahnya tab di bawah huruf kapital ya apa? Caps ya. Caps atau nama tombolnya adalah caps lock. caps lock. Caps lock ini adalah capital lock. Jadi untuk mengunci huruf besar. Ya. Kalau dipencet jadi apa kalau diaktifin? Jadi Coba Pak diaktifin. Bukan, aktifin dulu caps locknya. D. Caps lock-nya dipencet dua kali. Kayak kiri. Caps huruf Nah. besar F. Ya, Nah, untuk ini huruf membesarkan besar huruf. semua. Ya. Itu caps lock. Kalau di on-in dia hurufnya akan besar semua. Matiin lagi? Caps lock. Nah, R. udah. Oke. Nah, sekarang di bawahnya caps lock di bawahnya caps lock ada Tombol apa? Tombol. Ya, itu tombol. temennya tukang masak. Yang jago masak. Kalau jago masak chef. Ini jago masak apa? Kalau tombol itu namanya Shift. shift. Ya, tambah Kalau di deh. komputer jadi shift. Shift. SHIFT shift. FT shift. Ini berfungsi sebagai salah satu fungsinya adalah Untuk membesarkan huruf salah satu Salah salah huruf. satu huruf. untuk Yang mau membesarkan huruf per satu huruf ya. Salah satu huruf. Nah, untuk membuat kapital huruf kapital per satu huruf. Di bawahnya shift Kontrol atau CTRL. CTRL atau kontrol. Ya. Ya, tulisannya CTRL itu CTRL. lambangnya. Fungsinya salah satu buat apa aja? Yang paling sering dipakai. Salah satu untuk kopi, Kopi terus untuk kalau habis kopi diapain? Untuk salin. Kopi masalahnya Sama. sama. Oh, iya. Habis di Habis kopi. kopi diapain? Dipindahkan. Di paste, paste. paste atau tempel tempel. kalau Indonesianya. Iya. Nah, kalau kopi sendiri kontrol apa? Perintahnya. C. Perintahnya. C. Kontrol sama
Kontrol dan C. Iya, Ctrl sama C. Kalau paste, Kontrol dan V. Ctrl dan V. Kalau untuk hapus, Kontrol dan X. nah itu untuk hapus huruf ya, Iya. per satu huruf atau per satu kalimat malah. Iya. Huruf apa kalimat? Per satu huruf, kalimat bisa, per baris bisa, tergantung situ mana nanti bisa caranya saya kasih tahu. Iya, oke. Nah, terus untuk mengembalikan yang sudah terlanjur kehapus, yang nggak sengaja kehapus, Saya Kontrol Z ya. Ctrl Z. Iya. Bacanya apa? Menu undo. Undo. Kalau tadi copy, terus Paste. paste. Sorry, Ctrl X buat hapus, tapi buat cut. Cut itu bukan hapus tapi potong. Sorry. Oh. Ctrl X itu untuk cut atau potong. Potong. Kayak Misalnya ada file yang mau kita pindahin, misalnya dari folder A ke folder B, kalau kita salin kan jadi double, ya kan? Iya. Nah, supaya nggak double cut, jadi di folder A hilang, pindah ke folder B itu cut. Nah, dipotong. Potong. Jadi ya gitu. Baik, udah.